Cut Mutia merancang strategi gerilya hit and run. Unggul dalam jumlah dan persenjataan bukan berarti pertempuran akan berjalan mudah bagi Belanda. Pada Perang Aceh, di balik lebatnya medan hutan belantara, pasukan Belanda sangat menderita akibat serangan mendadak. Cepatnya serangan tak terduga itu diikuti dengan menghilangnya pasukan penyergap. Belum sempat merespon, Belanda harus menerima kenyataan tewasnya pasukan mereka tanpa sempat membalas. Memasuki abad ke-20, Perang Aceh telah berlangsung sekian puluh tahun lamanya. Pasukan Aceh tidak lagi melancarkan serangan terbuka. Keunggulan jumlah dan persenjataan Belanda kini direspon dengan strategi serangan kilat dan mundur cepat. Strategi taktik perang hit and run ini dicetuskan oleh sosok perempuan bernama Cut Mutia. Beliau adalah putri dari keluarga bangsawan Aceh, Teuku Ben Daud Pirak dan Cut Jah. Cut Mutia lahir pada tahun 1870, masa-masa menjelang pecahnya Perang Aceh. Cut Mutia semenjak kecil sudah terbiasa hidup dalam masa peperangan, situasi yang menempa mentalnya pada perjuangan melawan Belanda. Keterlibatan Cut Mutia dalam aksi militer dimulai pada tahun 1899. Bersama suaminya, Teuku Cik Muhammad, Cut Mutia turun langsung ke gelanggang perang. Tahun 1901, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah mengobarkan semangat rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Semangat para pejuang Aceh pun kian menyala-nyala, termasuk Cut Mutia dan suaminya. Berbagai pertempuran di awal abad ke-20 itu memberikan tekanan yang cukup telak bagi Belanda. Meskipun berhasil menangkap beberapa tokoh seperti Cut Nyadin, namun perlawanan tidak kunjung berhenti. Strategi gerilya hit and run yang dicetuskan Cut Mutia sangat efektif dalam menghadapi Belanda. Melalui strategi ini, pasukan Aceh juga berhasil merampas berbagai senjata dan perbekalan milik Belanda. Bertahun-tahun lamanya, Belanda dipaksa menghadapi pertempuran yang melelahkan dan tidak mereka pahami. Hutan dan pegunungan Aceh menjadi kawasan yang menakutkan bagi pasukan Belanda. Sampai kemudian, pada tahun 1905, sebuah insiden yang menewaskan beberapa pasukan Belanda membuat Teuku Cik Muhammad tertangkap. Beliau kemudian dijatuhi hukuman mati di kawasan sekitar pantai Lok Sumawe. Namun, bukan berarti pertempuran telah terhenti. Serangkaian serangan terhadap unit-unit Belanda terus berlangsung. Cut Mutia benar-benar memanfaatkan keahliannya dalam menyusun strategi perang. Tahun 1907, Cut Mutia menikah lagi dengan Pang Nangro, salah satu pejuang Aceh. Bersama Pang Nangro, perjuangan terus berlanjut hingga beberapa tahun berikutnya. Pada paruh kedua tahun 1910, sebuah pertempuran berlangsung di Bukit Hagwe. Pertempuran ini memberikan pukulan yang berat bagi pasukan Aceh. Pang Nangro gugur dalam pertempuran, sedangkan Cut Mutia bersama putranya Teuku Raja Sabi berhasil meloloskan diri. Dan pada bulan Oktober 1910, Cut Mutia dan pasukannya dikepung Belanda. Cut Mutia menolak menyerah dan melawan hingga akhir. Hingga kemudian, Cut Mutia gugur dalam pertempuran.